Orang-orang yang besar tidak tertawa mendengarkan gagasan-gagasan yang besar. Atau katakan kepada teman Anda yang biasa bahwa Anda akan punya rumah yang harganya $50.000. Berapa $50.000 itu? Kali 10.000 aja udah 500 juta. Ya, mereka akan menertawakan Anda karena dianggapnya tidak mungkin. Tetapi katakan kepada orang yang sudah punya rumah seharga $50.000 atau setengah triliun itu, ya, atau 500 juta atau berapa ini, setengah miliar, maka dia tidak akan terkejut atau heran. Dia tahu bahwa itu tidak mustahil karena ia sendiri sudah mempunyai rumah seharga itu. Ingat, orang-orang yang mengatakan bahwa ini atau itu tidak mungkin biasanya adalah orang-orang yang tidak sukses dan tidak mampu melaksanakan hal-hal besar. Pendapat-pendapat orang ini biasanya merupakan racun. Kembangkanlah suatu benteng pertahanan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Anda tidak bisa melakukan sesuatu. Terimalah nasihat-nasihat negatif itu sebagai tantangan bahwa Anda bisa. Hati-hatilah, sangat berhati-hatilah ini. Jangan membiarkan orang-orang negatif menghancurkan rencana sukses Anda. Orang-orang negatif itu ada di mana-mana dan mereka itu nampaknya senang mensabot, menggugurkan kemajuan orang lain. Selama kuliah saya berteman dengan pribadi yang bernama WW. Ia seorang teman yang baik sekali. Ia selalu bersedia menghutangi Anda sedikit uang kalau Anda sedang membutuhkannya dan juga baik dalam hal-hal kecil. Meskipun demikian, WW bersikap negatif terhadap hidup ini. Dia bersikap negatif terhadap masa depan dan bersikap negatif terhadap setiap kesempatan. Ia benar-benar manusia negatif. Waktu itu saya membaca setiap karangan seorang kolumnis surat kabar yang mengutamakan harapan, mengutamakan pendekatan secara positif dan kesempatan. Apabila Wiwi menemukan saya sedang membaca tulisannya atau kalau tulisan itu disebut, maka ia berkomentar, Dev, bacalah halaman pertama, itulah yang membuat Anda bisa belajar dari kehidupan yang nyata. Sebaiknya Anda mengetahui bahwa kolumnis itu menyuguhkan makanan enak dalam tanda petik bagi orang-orang yang lemah. Kalau pembicaraan kita mengenai cara-cara bagaimana kita bisa maju dalam hidup ini, Wiwi siap dengan rumusannya tentang bagaimana mendapatkan uang. Kira-kira begini, Dev, hanya ada 3 jalan untuk mendapatkan uang sekarang ini. Pertama, kawinilah wanita yang kaya. 2, berkorupsilah namun jangan sampai ketahuan, atau punyailah sebanyak mungkin kawan-kawan yang kaya dan berusahalah mendapatkan uang dari mereka. WW selalu bersedia mempertahankan rumusannya itu dengan contoh. Karena ia membaca halaman pertama, maka ia segera mensitir bahwa ada 1 dari 1000 pemimpin buruh yang bisa berhasil membawa lari uang serikat buruh dengan selamat. Ia pun secara khusus memperhatikan suatu peristiwa yang jarang mengenai seorang pemetik buah yang mengawini Miss Milioner, dan ia mengetahui orang yang mengenal orang-orang besar dan berhasil mendapatkan uang dari mereka. Wiwi beberapa tahun lebih tua dari saya dan angka-angka kuliahnya bagus. Saya memandangnya dia sebagai adik. Melihat kakak yang dikaguminya, ia hampir saja menggerogoti keyakinan saya dan dalam akan mencapai sukses, namun sambil menerima filsafatnya. Saya ulangi ya. Ia hampir saja menggerogoti keyakinan saya akan mencapai sukses sambil menerima filsafatnya yang negatif. Untung pada suatu sore setelah mengadakan pembicaraan lama dengan Wiwi, saya berhasil untuk tidak digoyahkan oleh cara berpikirnya itu. Saya sadar bahwa selama ini saya mendengarkan suara kegagalan itu dalam tanda petik. Saya sadar bahwa ia berkata demikian tidak untuk menggoyahkan keyakinan saya, akan tetapi bahwa ia berbicara itu untuk meyakinkan dirinya bahwa dialah akan mengalami kegagalan. Sejak itu saya menganggap Wiwi sebagai bahan pelajaran.
sebagai kelinci percobaan. Tidak lagi saya mempercayai kebenaran apa yang ia katakan, akan tetapi menyelidiki dan ingin mengetahui apa yang menyebabkan ia berpikir demikian dan kemana ia akan dibawa oleh pikiran-pikirannya itu. Saya menjadikan teman saya menjadi objek untuk dipelajari. Saya tidak melihat Wiwi selama 11 tahun, namun teman saya yang juga menjadi temannya melihat dia beberapa bulan yang lalu. Wiwi bekerja sebagai seorang penggambar rencana dengan gaji kecil di Washington. Saya bertanya, apakah Wiwi sudah berubah? Tidak, yang jelas ia makin negatif, lebih negatif dari dulu. Ia mempunyai 4 anak dan itu berat dengan gajinya yang begitu kecil. WW mempunyai otak yang bisa membuat dia 5 kali lebih sukses daripada sekarang, asal dia tahu bagaimana ia menggunakan otaknya itu. Manusia-manusia negatif ini ada di mana-mana. Ada manusia-manusia negatif yang baik-baik seperti halnya Wiwi, tapi ada pula yang iri hati, yang karena ia sendiri tidak maju ingin merintangi orang-orang yang mau maju. Mereka itu tidak maju karena ingin membuat Anda juga tidak maju. Hati-hatilah, hati-hati sekalilah. Perhatikan dan pelajari orang-orang yang negatif itu. Jangan sampai mereka menghancurkan rencana kemajuan Anda. Seorang karyawan kantor yang masih muda baru-baru ini menjelaskan kepada saya mengapa ia menggunakan bis lain. Ada satu orang, katanya, yang dalam bis itu ia selalu mengeluh tentang tempat kerjanya yang tidak enak. Adapun yang dikerjakan oleh pemimpin perusahaan dianggapnya selalu salah. Ia menganggap semua orang salah, dari atasan yang langsung hingga direktur yang paling atas. Hasil-hasil perusahaannya tidak baik, kebijaksanaan kantornya kurang beres, pendeknya segala-galanya serba salah. Tiap-tiap pagi saya sampai di kantor tegang dan letih, dan setiap malam setelah mendengarkan khotbahnya tiap hari selama 45 menit, saya sampai di rumah dalam keadaan putus asa dan tertekan. Akhirnya saya pindah bis. Sekarang ini saya ikut dalam bis yang penumpang-penumpang yang tidak negatif, yang memang lain sekali rasanya. Orang muda itu telah merubah lingkungannya. Bagus bukan? Jangan salah paham mengenai ini. Anda dinilai dari pergaulan Anda. Anda dinilai dari pergaulan Anda. Rekan-rekan, tidak semuanya sama. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang bekerja semata-mata karena ia harus bekerja, ada yang ambisius dan berusaha untuk maju. Ada yang meremehkan segala-galanya dan mengecam apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh atasannya. Ada yang lebih objektif dan sadar bahwa sebelum ia menjadi pemimpin yang baik, mereka harus lebih dulu menjadi pengikut yang baik. Pikiran kita langsung dipengaruhi oleh lingkungan kita. Karena itu usahakanlah supaya Anda ada dalam lingkungan yang tepat, ya. Pikiran kita pikiran kita langsung dipengaruhi oleh lingkungan kita. Karena itu usahakanlah supaya Anda ada di lingkungan yang tepat. Halaman 179 dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar Dr. Schwartz, ya, penerbit Gunung Jati, Jakarta, ya.